Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan kita kembali lagi ke meme coins ya, walaupun market bisa dibilang belakangan ini sedikit galau gitu ya, kadang-kadang bearish, kadang-kadang cenderung ada rally sedikit ya, tetapi sepertinya momentum dari meme coins ini masih cukup lumayan ada ya. Dan masih banyak yang penasaran. Jadi makanya hari ini kita akan bahas lagi. Jadi hari ini kita akan charting dua meme coin terbesar, yaitu Dogecoin dan Shiba Inu. Plus kita akan bahas juga beberapa kesempatan untuk pre-sale. Seperti kita bisa lihat di sini ada Dogecoin 20, ada Sponge, ada Slothana dan juga Smoke ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Kalau kita di sini market cap dari meme coins meningkat sebesar 1,85% ya. Trading volume juga cukup tinggi, meningkat 6,19%. Dogecoin rally sebesar 3,09% dan masih ya ini paling gila ya, tetap masih masuk ke top 10 untuk si Dogecoin ini di angka 0,20. Shiba Inu di ya baca sendirilah nolnya ya. Gua langsung baca belakangnya aja 2826. Ini yang merupakan peningkatan sebesar 0,44%. Sisanya ya bisa dibilang yang paling besar tuh dua ini. Sisanya tuh masih sangat jauh ya. Kalau kita di sini Dogecoin itu 28 miliar, Shiba Inu 16 miliar. Sisanya yang nomor 3 itu ada Dog with Head ya. Itu 3,7, PP 3,1 miliar US dollars ya. Oke, pertama kita akan Dogecoin dulu ya. Untuk Dogecoin kita bisa lihat di sini dia itu berhasil reclaim 0,182 ya. Dan sepertinya dia ini ya mulai ada momentum yang cukup bullish. Kemarin dia rally sebesar, bukan rally ya, pump sebesar 7,05%. Nah, pertanyaannya apakah dia akan koreksi atau enggak? Nah, kalau menurut gua sih setelah dia reclaim seperti ini lebih make sense dia koreksi dulu sih ya, atau minimal gini deh. Mungkin di putitnya lebih kayak ke dia retest dulu ke support yang dia baru tembus gitu ya. Nah, jadi untuk sekarang secara buy limit kembali aktif lagi semua ya. Buy limit pertama di EMA 20 atau di 18 sen, buy limit kedua di EMA 50 dan buy limit ketiga di 14 sen. Ya buat lo yang akumulasi kemarin di EMA 20 itu sekarang dalam keadaan profit sebesar 15,44% ya. Posisi long juga profitable kemarin ya. Jadi ya terakhir kali kita bahas kapan ya untuk Dogecoin ini. Setupnya kemarin kan posisi long nih, retest 1, retest 2. Nah, retest 1, retest 2 sudah terjadi, langsung kena target TP. Ini profit sekitar 4% kalau kita bulatkan ya. Posisi shortnya untungnya nggak ada setup ya, jadi nggak kena posisi short kita nih ya. Tanggal 5 Aprilnya nggak ada, langsung tanggal 6-nya jebol. Jadi nggak kena posisi short, nggak kena cut loss, aman ya. Nah, untuk posisi sekarang kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang kemungkinan besar masih under construction di sini ya. Nanti ini kemungkinan besar akan ada satu struktur baru. Nah, struktur baru itu bisa kita jadikan target TP. Kalau mau lebih agresif sebenarnya boleh sih di 22 sen, tetapi menurut gua kejauhan sih ya. Itu untuk Dogecoin. Selanjutnya kita masuk ke Shiba Inu, dan untuk Shiba Inu berbeda kasusnya dengan Dogecoin. Shiba masih menemukan EMA 20 sebagai resisten ya. Untuk Dogecoin kan berhasil reclaim, tembus ya, bahkan dia nggak sampai benar-benar jebol, cuma slightly jebol di sini ya. Di Shiba Inu beda kasus, dia jebol di tanggal 1 April kemarin dan sepertinya EMA 20 masih menjadi resisten untuk Shiba Inu. Untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama tembus, buy limit kedua di EMA 50, dan buy limit ketiga jauh di bawah di 0,00001283 yaitu EMA 200 daily ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Shiba Inu ya secara posisi spot. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi apa? Retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten. Artinya kita sudah bisa buka apa? Posisi short. Nah, posisi short ini target TP-nya buat yang pengen konservatif boleh di struktur terbaru yaitu di sini ya. Di angka 0,00002630 ya, ini adalah target TP untuk posisi shortnya ya. Atau bisa juga kayak 50 untuk yang lebih agresif. Posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 2630. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA 20 ya.
Itu kurang lebih setup untuk di Shiba Inu. Overall menurut gue it's doing good, secara setup ya. Tapi seperti biasa gue ngomong, gue harus disclaimer dulu ya. Kalau menurut gue pribadi, meme coins ini adalah kesempatan jangka pendek sampai jangka menengah at best gitu. Jadi jangan sampai dalam tanda kutip kawin dengan meme coins kalian ya. Jadi profitable di meme coins tuh boleh banget. Gue pribadi udah profit puluhan ribu persen dari Dogecoin dulu ya. Tapi jangan sampai kawin, jangan sampai nikah. Maksudnya nikah tuh kawin tuh apa? Nah, misalkan gini, lu ada meme coin nih yang udah lu beli. Lu udah profit nih. Wah, udahnya lu mulai keluar kata-kata gini, oh ini akan mengalahkan BTC, ini akan mengalahkan Ethereum, mengalahkan AVAX, Polkadot, bla bla yang punya actual utility. Nah, kalau udah kayak gitu serem begitu. Karena dari cycle kemarin juga banyak tuh bersembunyi dalam kata-kata komunitas kuat. Aduh, jangan seperti itu ya. Kita lihat data dan fakta saja ya, berpikirnya lebih ke jangka pendek sampai jangka menengah gitu ya. Jadi short term play lah gitu kalau gua pribadi ya. Ya intinya satu sih. Nggak ada bagusnya dengan lu nikah dengan meme coins tuh ujung-ujungnya malah lu malah gagal jika resiko biasanya ya. Nah, selanjutnya adalah buat orang-orang yang ngerasa bahwa ini udah keburu ngepam bang. Ada nggak potensi lain gitu? Nah, seperti yang kita tahu, dalam kondisi market yang seperti sekarang ini, launchpad, launch pool, dan pre-sale itu sedang sangat hype ya. Buat lo yang ngikutin launch pool di Binance kemarin udah untung kalau gue pribadi ya, nggak tahu sih orang-orang lain ya, balik lagi tergantung alokasi lo sih ya. Kalau gue pribadi sih lumayan gitu, dapat lah 1-2% lah, 1-2%. Jadi ya bahkan sebenarnya lebih sih, lebih signifikan lebih malah ya. Jadi sekarang project-project seperti pre-sale, launch pool gitu tuh lagi hot banget dan bisa dimanfaatkan asalkan bisa jaga resikonya ya. Nah, jadi untuk yang pre-sale ini otomatis secara resiko akan lebih tinggi. Jadi ya please adjust your risk gitu ya. Your risk tolerance kalau nggak cocok, lo lebih konservatif, lebih intermediate ya boleh pertimbangkan lebih ke akumulasi alts yang besar, atau lebih konservatif lagi mungkin bisa di Bitcoin saja gitu ya. Nah, untuk Dogecoin ini ya kita tahu ya yang tema-tema anjing ya, lo lihat sendiri lah. Top meme coins itu semua berbau anjing kecuali PP ya. Ini bau anjing, ini anjing, ini juga anjing. Ini enggak ya. Ini malah ada kucing sekarang ya. Tapi intinya banyaknya anjing begitu. Jadi ini mungkin bisa ikutan ketarik kasarnya seperti itu ya. Ini bentuknya masih pre-sale. Sekarang itu di 0,00022 begitu. Jadi ya cara ininya simpel banget sih. Lu tinggal beli sekarang misalkan ya. Lu beli sekarang tinggal pilih pakai pilih pakai dompet apa atau wallet apa, lu register atau lu unlock lebih tepatnya ya. Next, connect, udah gitu tinggal beli ya. Belinya pakai apa? Bisa pakai Ethereum, bisa pakai USDT, dan juga bisa pakai BNB ya. Untuk si Dogecoin ini lagi-lagi gue udah pernah review secara terpisah ya. Ada staking, tapi kalau gue pribadi lebih baik udahlah berpikirnya lebih ke jangka pendek untuk yang ini ya. Jadi pas udah pre-sale-nya beres dia ngepam TP begitu ya. Dan kalau secara audit juga gue udah pernah cek ya dulu tuh. Belum bukan itu, ini lagi mau diaudit ya. Tapi lagi-lagi sih kalau menurut gue ya lebih ke short term play sih ya. Dia udah listing ya, listingnya rencananya tuh di Uniswap lagi. Ini lumayan nih ya, berarti kalau bisa sampai listing Uniswap. Biasanya meme coins tuh yang kalau nggak terlalu bagus tuh ya biasa di DEX-nya yang nggak jelas di mana gitu. Ini di Uniswap, which is quite good ya. Jadi buat lu yang misalkan sudah beli pre-sale dari kemarin-kemarin, ya tinggal tunggu sampai dia launch di Uniswap, tinggal TP gitu ya. Sponge, ini juga menarik nih. Sponge itu yang V1 itu udah sempat untung 600% dulu kalau nggak salah, 600 atau berapa gitu. Buat yang sudah TP ya udah senyum-senyum sendiri. Tapi ada yang nggak TP gitu ya, mungkin serakah atau mungkin juga lupa ya, jangan salah, bisa aja lupa ya. Aduh lupa pernah beli, kemarin udah rugi lagi. Tetapi karena ada persiapan V2, nah kalau dia ngepam lagi ya ini mungkin bisa juga buat orang-orang yang kemarin lupa TP gitu kasarnya ya. Nah, yang keren dari si Sponge V2 ini adalah dia itu ya lebih tepatnya V1-nya ya. V1-nya itu listingnya itu nggak main-main loh ya. Dia di Bitget,
lalu juga ada di apa namanya di CoinW, ada di Gate.io itu. Jadi ini dia listing bukan di tempat ece-ece gitu, di Maxi juga gitu. Jadi ini jujurnya lumayan menarik nih untuk yang V2. Apakah akan nge-pumpnya lebih gila daripada V1? Maybe. Karena kenapa? Dia udah ngeliat dulu hype-nya nih. Wah gila. Di listingnya di exchanger-exchanger yang ternama begitu. Jadi ya mungkin bisa dipertimbangkan buat lo yang ketinggalan di V1. Ya bisa di V2 begitu. Ya tapi lagi-lagi ekspektasinya yang benar gitu. Jangan sampai ya kayak tadi gue bilang nikah. Nikah tuh gimana? Wah ini akan mengalahkan Bitcoin, ini akan mengalahkan alts yang lain, semuanya akan kalah sama meme coins ini. Mindsetnya salah gitu kalau menurut gue. Profit boleh banget, jangan kawin ya. Selanjutnya untuk Solana ini tuh dia bentuknya itu kayak pre-sale tapi rada beda ya. Kalau kita lihat di sini dia harus mengirim soalnya langsung ke sini. Udah gitu nanti bentuknya di airdrop. Cara belinya sekali lagi tinggal tekan beli sekarang terus hubungkan dompet dan seterusnya. Tapi lagi-lagi ini sedikit berbeda dibandingkan biasanya. Jadi ya buat lo mau coba silakan boleh ya. Dan si sloth ini tuh ada di Solana. Jadi mungkin bisa dapat hype kayak dulu si Bonk ya. Next Smoke. Nah untuk Smoke ini dia udah beres tau gua. Jadi lu mungkin bisa dapetin itu dalam bentuk airdrop aja deh. Kalau ini sih gua pribadi lebih prefer lu dapetin aja di airdrop karena dia sudah sempat pre-sale gitu. Jadi udah pre-sale lebih mendingan ya dapat secara gratis gitu. Kalau ini kan masih ada momentum nih. Dua ini masih ada momentum. Dua-duanya masih belum ini nih masih belum di launching. Nah, pas udah launch lo bisa ngerasain sedikit kayak launch pool, launchpad gitu ya, dimana akan ada pump dulu. Nah, lo ada kesempatan buat TP. Kalau di sini udah enggak gitu. Tapi ya baik lagi kalau lo tertarik bisa ikutan aja airdropnya ya. Di sini ada misinya, ada di Zilli, ada juga di sini info airdropnya detailnya seperti ini ya. Dan udah ada juga leaderboardnya nih. Jadi ya buat lo yang pengen silahkan bisa ikutan juga. Tapi lagi-lagi untuk airdrop ini mendingan ikutin aja inilah si quest-questnya gitu. Jadi kayak airdrop hunting aja supaya resiko lebih kecil gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk meme coins. Lagi-lagi meme coins ini kali ini ya, atau recycle ini lebih tepatnya cukup unik ya karena kita bisa lihat bahwa pada faktanya dia itu duluan ngepam dibandingkan alts ya. Jadi kan biasa dari Bitcoin ke Ethereum alts high cap, mid cap, baru memes ya dan low cap gitu. Tetapi kali ini malah ke memes dulu. Jadi apakah cycle ini akan lebih menarik untuk meme coins? We don't know. Kita nggak bukan ahli nujum, tetapi sekarang buktinya menunjukkan bahwa ya momentumnya cukup besar. Tapi ya lagi-lagi gue ingatkan yang bisa mempertahankan satu cryptocurrency project adalah fundamental di bear market. Di bull market kesannya tuh project apa juga bisa ngepump gitu. Dan kita bisa profit, gak salah profit dari meme coins. Tetapi menurut gua kalau sampai misalkan lu punya mindsetnya ngaco gitu ya, berpikir bahwa misalkan apa ya, kita ambil asal aja deh. Nih when ini akan atau ini deh lebih ngakak MAGA ya, koin MAGA Trump ini akan mengalahkan BTC. Tapi nggak ada utility. Nah itu sulit gitu loh, sulit. Ngepump bisa. Tapi mengalahkan sih menurut gua nggak bisa. Karena kalau mengalahkan itu di bear market rata-rata akan mati project-project yang nggak punya fundamental. Begitu. Nggak selalu semua mati, tetapi cenderung akan mati. Begitu. Jadi makanya risk rewardnya nggak menarik menurut gua. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi buat lo yang pengen pembahasan meme coins yang mungkin lebih komprehensif lagi, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, gua akan mungkin bikin satu video khusus untuk itu. Ya. Seperti biasa, ingat 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.